Oke, selamat datang semuanya di podcast Timba Podcast yang belum ada namanya tapi udah ada siarannya. Asik. Oke. Jadi ini adalah episode paling pertama, paling perdana untuk masyarakat Stemba semua. Oke. Jadi ini sebelum kita membahas lebih lanjut masalah podcast ini, harus tahu dulu dong siapa yang ngomong berdua di sini. Oke, Mas yang di sini sebelah kanan saya siapa namanya? Oke, Mas. Oke, perkenalkan. Nama saya Renata. Saya kelas 11 TME 2. Mau tahu presensinya? Presensi 29. Asik. Mantap. Gimana kalau masnya namanya siapa? Mau dicatat buat disantet? Enggak dong. Oke, nama saya Bini Arifaniko Harsono dari kelas 11 TME 1. Oke, kita sama-sama TME nih. Ya, di sini TME, gak ada konspirasi di belakang ini. Di Stemba kita couple goals. Tidak. Bagaimana? Ini kita mau ngapain nih? Hari ini kita mau jelasin apa sih podcast ini. Terus juga kemarin buat yang tahu kita udah share ke Podcast 7 ya? Oke, Podcast 7. Udah kita memberikan question box dan akan kita jawab di podcast pertama ini. Gitu. Jelas. Oke, buat pertama nih. Mas Renata ini kabarnya gimana? Baik banget, aku sehat. Stemba sehat banget ya? Stemba sehat banget, mantap. Belum terkena Covid ya? Jangan. Kalau saya ditanyain nggak? Enggak usah. Iya. Oke, kita lanjut. Oh iya. Gimana Niko? Lucu banget ya Mas Renata ini ya? Enggak lucu. Gimana kabarnya? Nama saya, kabar saya baik sekali. Kebetulan memang belum teridentifikasi oleh Covid, jadi bagus. Karena saya belum swab. Enggak dong. Oh iya. Oke, jadi lanjut. Kita mau membahas masalah podcast nih. Iya. Jadi podcast ini tuh apa sih podcast di Stemba ini? Podcast ini, kamu tanya saya? Iya dong. Oh iya. Podcast ini lucu ya memang ya? Iya, memang. Saya lulusan grup lawak. Podcast di Stemba ini itu bakal ngebahas atau kita bakal bincang-bincang sama semua orang sih. Kita menerima semua orang. Narasumbernya semua orang di sini. Iya, narasumbernya banyak. Mungkin nanti ada guru juga. Guru? Bahkan mungkin kepala sekolah. Atau mungkin kita bisa manggil Kak Raisa. Wah, Raisa Justin Bieber kesini boleh. Wih, boleh banget. Pokoknya tapi sananya mau atau enggak? Nah itu. Ya, syaratnya mau atau tidak. Ya, itu. Aja sih. Oke. Jadi ini memang platform atau program baru media podcast kan semua orang mungkin sudah tahu podcast itu apa. Mantap. Dipopulerkan oleh Deddy Corbuzier untuk di Indonesia. Nah, SMK 7 mencoba mengadaptasi untuk media informasi baru dari sekolah ke siswa. Dan gak cuma sekolah ke siswa tapi siswa ke siswa sebagai media hiburan juga, media biar nggak bosan. Oh iya, biar nggak bosan ya. Gabut apa kok? Gabut? Gaji buta. Iya. Jadi biar nggak bosan. Ini adalah media-media yang kita terbosan untuk masyarakat Stemba. Biar kita lebih dekat aja deh sama kalian nih. Oke, biar betul. kalian lebih dekat sama sekolah juga. Apalagi di masa-masa pandemi kayak gini kan kalian jauh nih pasti di rumahan. Nah ini kalian bakal lebih dekat sama sekolah. Daripada PJJ terus, lebih baik melihat program ini. Enggak dong. Lebih baik melihat program ini. Semalam kita kemarin kita udah nge-share Q&A di Instagramnya Potret 7, Instagramnya OSIS Stemba. Kemudian ada teman-teman kita yang tanya atau pengen tahu tentang Stemba, bakal kita jawab di sini. Asik. Mantap gak Niko? Oke. Dijawab oleh saya Bini Arifaniko dan Renata sebagai media untuk dari sekolah ke siswa. Kita ini Dewan Perwakilan Siswa. Iya, DPR. Bukan ya? Dewan Perwakilan DPS berarti. Oke. Ini langsung aku bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di Instagram. Apa aja tuh? Oke, sebentar. Yang pertama, Pertanyaan pertama. Harus yang Google ini, Mas. Iya. Pertanyaan pertama itu bentar. Yang mana ya? Ada banyak nih pertanyaannya nih yang banyak. bingung nih. Ya, jangan bingung dong. Iya, aku bingung. Pegangan, Mas. Pegangan. Ini. Apa yang membedakan podcast dengan siaran radio? Yang tanya, bentar ya, yang tanya harus kita bacakan. Oh iya, betul. Biar orang-orang tahu. Siapa aja sih yang tanya? Yang tanya Noedelin. Udah pokoknya itulah ya. Pokoknya itu. Oke, buat Masnya Belin. Enggak. Pertanyaannya apa yang membedakan podcast dengan siaran radio? Kemudian dan apa yang bikin podcast sekarang lebih banyak diminati daripada radio? Wah, pertanyaan yang masuk. Siapa yang mau jawab? Sweet dulu. Kamu aja. Oh iya, saya. Kapan baca pertanyaan? Oke. Jadi podcast dan radio itu berbeda sekali karena podcast itu platformnya digital, sedangkan radio itu masih manual. Jadi radio itu siarannya live. Teman-teman kalau dengerin radio kan cuman bisa di hari itu. Jadi kayak jam segini ya udah yang siaran itu. Kalian nggak bisa ngulang lagi, bener gak? Mantap. Kalau podcast
kita bisa mengulang itu lagi. Dan medianya kan di streaming. Medianya kan online gitu ya. Yeah. Siapa saja bisa nonton. Jadi nggak harus punya radio dulu. Cuman sekedar modal HP, buka YouTube atau buka Instagram, udah bisa dengerin. Mantap. Itulah juga yang membuat podcast menjadi punya nilai lebih daripada radio. Oke, betul sekali. Ditambah juga podcast ada visualnya, bisa diulangi lagi, bisa di-share. Jadi kalau ada konten yang menarik nih dari sini, kalian mungkin bingung, podcast itu apa? Kalian bisa nge-share ke teman kalian, sehingga teman kalian juga lebih tahu gitu. Itu tadi ya pertanyaan dari Neo ini gawe jeneng Instagram wangil-wangil gitu. Ya karena nama dia udah pengen pakai pasti. Aku Semarangku metu. Wangil-wangil. Iya betul. Cah Semarang biasa. Oke, kemudian pertanyaan dari Andot Nisa. Andot Nisa. Nisat Seha, Nisat. Laki-laki atau perempuan itu? Ini kayaknya perempuan, enggak tahu sih, enggak tahu. Oke, pertanyaannya ada. Apa tuh? Ada disnatalis enggak? Disnatalis. Gimana Mas ternyata ada enggak sih? Disnatalis itu kalau desas-desusnya sih ada. Desas-desus ya masih. Disesuaikan mungkin ya dengan pandemi. Tapi ini desas-desus loh ya. Saya dari sekolah memang ya. memperusahakan ya. Mengusahakan. Memang ada usaha. Mungkin nanti aja bisa lomba karaoke atau lomba lari online. Karaoke, intinya bisa. Stay tune aja untuk informasi lebih lanjut. Pantengin terus IG-nya Stemba. Wih, asik. Intinya ada nggak ada kita tetap Stemba. Lanjut. Okay. Pertanyaan berikutnya dari Abelas R. Abelasser, oke. Mas Abelasser. Ekstrakurikuler unggulan Stemba apa Kak? Wis. Ini kayaknya mau daftar nih. Ini kayaknya mau daftar nih. Kayaknya belum pernah masuk Stemba gitu. Mungkin dong alumni tanya kayak gitu. Iya betul. Ya, oke. Jawab pasti kok. Kasih tahu. Jadi di Stemba itu ekstrakurikulernya banyak sekali. Mulai dari yang terlihat gampang sampai susah sampai ekstra olahraga juga ada. Nah, kalau masalah unggulan atau tidak, semuanya unggul, semuanya terbaik dari Stemba karena siswa-siswanya terbaik dari jurusan-jurusan yang terbaik pula. Keren, ya. Maka dari itu menghasilkan ekstrakurikuler yang unggulan semua. Jadi buat teman-teman yang bingung unggulannya apa sih? Ya sesuaiin aja sama bakat dan minat kalian. Kalau minat kalian sama alam, kita punya Arga Beta. Iya. Minat kalian sama basket atau olahraga, basket, ada basket, futsal, volley. Futsal perempuan juga ada. Ada juga perempuan. Jadi kita memfasilitasi sebesar mungkin untuk siswa Stemba bisa berkembang melalui ekstrakurikuler masing-masing. Jadi intinya semua ekstrakurikuler itu unggulan dan sesuaikan dengan bakat masing-masing dari kalian. Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Rizal.human. Ini pasti human. Pasti manusia. Ya. Tidak mungkin alien. Jika siswa tidak naik kelas, maka siswa tersebut akan di DO atau tetap tinggal di kelas. Nah, yang pastinya, yang pertama ya, yang pastinya siswa itu tidak akan tinggal di kelas karena pasti pulang. Nggak mungkin dia di kelas terus. Itu yang utama. Lucu sih Mas itu Mas. Nggak lucu sih. Coba lagi. Ini kru-krunya nggak pada ketawa. Ya jadi ini saya yang jawab ya. Jadi kalau tidak naik kelas, mau sampai 5 atau 10 kali kalian sampai umur 50 di sini, tetap akan di Stemba, nggak akan di DO. Nggak akan di DO ya berarti. Tapi kalau kalian melanggar aturan-aturan yang ada di Stemba, aturan-aturan yang garis keras, mungkin ada kemungkinan kalian bakal dikeluarin. Apa aja itu Mas? Apa aja yang dilanggar? Kalian bisa cek aja di IG-nya Stemba, ada kok aturan-aturan Stemba. Jadi kalian contoh yang paling kenyataan yang pernah ada mencuri? Bukan mencuri, mengambil barang yang bukan haknya. Mengambil bukan haknya. Kalau terus itu itu atau ikut tawuran, berantem. Sekolah ini tuh nggak pernah yang namanya tawuran, nggak pernah, nggak main kita. Iya betul. Apa sih tawuran tuh? Karena kebetulan alat-alat di Stemba mahal, jadi kalau dilempar maneman. Itulah kenapa Stemba nggak pernah ikut tawuran. Itu ya. Kemudian lanjut. Ini ada Sub Paradise. Itu pasti liburan terus. Ya. Ini kalau nggak salah salah satu. Berarti bener. Iya bener, kalau nggak salah bener. Bener. Kalau nggak salah satu persyaratan masuk Stemba minusnya maksimal 2 ya. Betul banget. Jadi di sini tuh karena kita kita praktek, kita mungkin di mesin-mesin atau mungkin komponen-komponen kecil yang
Kayak misalnya resistor lah ya, tahu lah resistor apa itu ya. Itu kan ada kayak warna-warna untuk menentukan hambatannya. Jadi betul. kita diminta untuk teliti. Makanya kalau sampai minus kan itu bakal bahaya buat industri nanti. Ditambah juga di stemba kan alat kecil sampai alat besar ada. Kalau punya halangan di mata, terutama minus yang terlalu besar kan kita perlu pakai kacamata. Nah, menurut kami kacamata itu sedikit menghalangi memang. Betul. Bukan menurut kami sih. Memang menurut stemba maksudnya di dunia menurut industri itu cukup menghalangi. Cukup menghalangi. Tapi bisa kok kalau kalian masih di bawah 2 gitu masih bisa. Masih bisa. Coba aja dulu daftar dulu aja lah. Intinya tetap semangat buat yang daftar-daftar ya. Oke, dari Sandriar. Ya, ini menanyakan, banyak nggak sih alumni stemba yang tembus di PTN? Wah, kalau ini cukup berat banyak, ya. Kita nggak tahu ya, karena kalau mereka sudah lulus PTN kita jarang ketemu, mungkin mereka nggak sharing juga. Tapi setahu saya tetap ada sih beberapa yang bisa tembus PTN. Bisa tembus PTN ya. Karena kan memang SMK memang dipersiapkan untuk kerja, jadi rata-rata lulusannya itu dipersiapkan untuk bekerja, jadi jarang yang kuliah, jarang. Ya ada yang kuliah tapi kayak ada. Mungkin tidak menutup kemungkinan untuk kalian kuliah, tapi dari stemba dipersiapkan untuk bekerja. Begitu. Kemudian, wah ini nih. Apa nih? Mas FYP tanya. Wah, Mas FYP apa ada tuh? Tama Boy. Mas ini Tama Boy. FYP-nya stemba. Apa tuh? Mas Tama tanya, menurut Mimin dampak positif dan negatif sekolah online buat stemba apa? Wah, bagus nih. Menurut Mimin tuh berarti yang di sini ya. Mimin, kebetulan saya bukan Mimin, saya Niko. Saya Renata, Mbak Mimin jualan jamu. Yaudah, berarti bukan untuk kita. Oh enggak gitu ya? Jawab. Siapa yang jawab? Kamu. Negatif dan positif PJJ ya? Negatif dan positif PJJ buat stemba. Buat stemba. Mungkin bukan buat stemba karena yang jawab siswa, mungkin buat siswa ya. Buat kita ini. Buat kita. Yang pertama negatifnya itu pasti jelas materinya terlalu terkesan susah. Padahal kan kalau kita PJJ, kalau kita langsung semua materi itu bisa kita libas dengan mudah. Tapi karena PJJ tentu semua punya halangannya masing-masing ya. Pertama kuota, terus yang kedua sinyal, terus yang ketiga materinya. Ini apa sih? Jadi kalian mungkin join 5 menit baru masuk ya, setelah 5 menit pelajaran baru masuk, tahu iki apa? Ini apa? Apa? Mie kopioknya enak ya. Ya mie kopi. Ini enak ya. Desin, makan terus. Ini behind the scene Mas. Gak apa, nanti kita terakhir aja. Kita 2 porsi. Kita 2 porsi satu. Oh iya. Oke, lanjutin. Lanjut kembali ke laptop. Jadi tentu banyak banget halangannya buat PJJ, itu negatifnya. Tapi manfaatnya adalah di tengah pandemi seperti ini, PJJ merupakan salah satu solusi terbaik. Karena kita bisa menyampaikan materi tanpa bertemu secara langsung. Mengurangi yang jelas kemungkinan COVID kan penularannya secara langsung. Jelas itu mengurangi resiko terkena COVID-19. Kemudian juga dampak positifnya lagi, kita bisa men-sharekan materi sebanyak mungkin. Karena kan kalau kita tatap muka terbatas oleh waktu, jam sekian sampai jam sekian. Nah kalau PJJ kita punya waktu 24 jam di rumah untuk mempelajari hal-hal baru yang diajarkan oleh guru. Jadi itu dampak negatif dan positifnya dari PJJ. Gitu, Mas. Ini ada pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan apa nih? Ini juga apa ya? Bagus nih pertanyaan nih, biar kita bisa lebih komunikatif. Dari Your B. My B berarti ya. Hello my B. Your B. Kayaknya banyak. Oh iya udah. Oke. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus senioritas yang ada di sekolah? Apakah di stemba ada? Wah, ini cukup banyak yang ditanyakan ya. Nih, banyak yang bilang. Apa tuh? Kesannya kan stemba kayak, stemba tuh harus ini, harus itu, aturannya ketat. Padahal, tapi itu bukan senioritas. Itu adalah proses membentuk karakter kalian. Kalau dibilang senioritas, di sini tuh nggak ada, teman-teman. Bully dan kawan-kawan nggak ada ya? Nggak ada. Karena semua baik. Di stemba itu untuk melatih mental bukan lewat bully, tapi lewat handshake. Ada yang tahu handshake? Handshake itu nanti akan dibahas. Iya, itu akan ada deh. Jadi intinya nggak ada ya? Iya. Nggak ada. Kemudian ini nih ada ini bagus nih. Apa dari itu? Ananta Vini hubungannya. Nah, banyak teman yang bilang sekarang stemba kayak hilang stembanya. Kira-kira kenapa? Hilang stemba gimana nih? Hilang stemba masih ada stemba. Ya. Kebetulan stemba hilang karena diganti SMK 7. Enggak gitu ya? Iya, stemba.
Jadi gini, ini ya kayak kalau dibilang hilang stembanya ya karena mungkin kita pandemi kayak gini. Betul. Terus kita nggak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang ciri khasnya stemba kayak handshake itu. Handshake, kemudian KTP, kok KTP apa sih yang KBT sorry KTP apa Nah, kayak gitu. Jadi bukan hilang tapi belum muncul. Nanti kalau kita udah tatap muka, betul, stembanya akan muncul lagi. contoh juga karena stemba identik dengan rambutnya yang cukup rapi ya, rapinya 321. Memang karena pandemi kita memaklumi, jelas potong rambut merupakan suatu bentuk bersentuhan langsung dengan manusia lain. Itu alasannya Niko aja sih. Ya itu biar. Oke, lanjut udah. Jangan bahas rambut. Aku gondrongnya potong Pak. Iya, maaf. Itu kan buat ngomong Mas. Oh, iya. Lanjut. Formalitas. Oke. Nih dari Alif Muhammad _ Alif Muhammad. Alif. Tak kira Arif Muhammad. Apa kesan dan kesan selama menjadi pengurus di Stemba? Pengurus berarti Mas Trinata ya? Ya kan kamu juga pengurus. Saya pengurus PKK. Bukan. Kalau aku nih yang jadi pengurus, kesan-kesannya, pesan-kesannya. Mas Trinata ini pengurus apa dulu? Pengurus OSIS saya. Pengurus OSIS sebagai dalam? Sebagai apa? Ya pokoknya saya pengurus OSIS. Ya enggak boleh toh. Ya, sebagai apa? Saya di sini sebagai OSIS. Itu aja sih, mewakili semuanya. Perlu dikenalin? Apanya? Mas Trinata sebagai apa? Enggak usah. Oh, enggak usah. Langsung tak jelasin karena saya juga pengurus. Kesan. Ya. Jadi kayak apa ya? Karena pandemi, jadi banyak hal yang nggak bisa kita lakuin, kayak ekspresi kita berkurang. Kita nggak bisa ngekspresiin OSIS Stemba yang tahun ini tuh kayak gimana sih? Betul. Kita nggak bisa karena batas pandemi juga, dan kita juga memaklumi. Cuma ada banyak hal yang baru nih, kayak mungkin kita jadi satgas. Iya betul. Jadi kita itu sesuatu yang baru memang di Stemba. Terus kita menghadapi PPDB dengan kondisi yang seperti ini. Iya betul banget. Itu jadi kayak apa ya? Punya menimbulkan kreativitas juga ya, karena kita harus berpikir gimana caranya tetap dengan program yang sama tapi versi pandemi. Cukup susah tapi kita bisa. Kalau dari aku kebetulan aku pengurus MPK ya, dari kelas 10 itu sudah menimbulkan terobosan-terobosan baru dengan pemilos online dan kawan-kawan. Jadi kesan dan pesannya, pandemi bukanlah suatu halangan dari pengurus MPK maupun OSIS untuk berkarya. Gitu. Boleh dilanjut Mas, pertanyaan terakhir? Oh, terakhir ini? Ya, terakhir. Wow. Harus yang paling mantap loh. Bentar ya. Penutupan. Sebenarnya tuh ada banyak yang mantap. Ya. Cuma karena waktu ya terbatas ya, jadi nggak apa ya teman-teman. Bisa. Tetap stay tune. Bentar ya, aku tarik yang. Mungkin yang PPDB Mas. Yang PPDB. Oh iya, kapan PPDB Stemba dibuka? Nah, ini pertanyaan yang banyak nih yang tanya kayak gitu. Banyak banget ya? Berarti ya, banyak banget yang mau masuk Stemba berarti. Mungkin ini kakaknya. Oh iya. Oh. Juni atau Juli, Pak? Oh. Iya. Jadi ada informasi dari balik layar. Ya, dari balik layar Juni ada ya, Pak. jadi teman-teman. Bilang dari bulan? PPDB Juni, tapi untuk lebih lanjutnya nanti ada pembicara nih. Ada nanti podcast lebih lanjut ya. Ada podcast lagi yang bakal bahas khusus PPDB. Dari guru ya, dari Pak Sadar, dari selaku wakil kesiswaan, dan Pak Samiran. Dari Pak Samiran. Pak Samiran siapa? Ketua Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Semarang. Kita, Bapak. Ya. Oke. Jadi akan dikupas tuntas ya PPDB di sana ya. Beliaunya bakal ngisi mungkin besok ya. Kita tunggu aja. Kita tunggu aja episode selanjutnya. Oh, gini. Untuk berikutnya ya. Apa? Aku minta satu orang. Apa? Ini. Oh iya boleh. Tanya lagi. Karena banyak banget. Oh iya. Jadi kalau nggak dijawab kasihan. Iya. Tapi kita juga terpentok durasi. Terpentok. Kuota kalian habis malah. Iya, enggak apa-apa. Ini nanti kita share di mana ini? Di IGTV dan YouTube. Tunggu aja pokoknya. Tunggu aja. Stay tune. Amati terus IG-nya Potra 7. Ada yang tanya loh. Apa? Pengisi suaranya siapa? Wah. Artis ibu kota. Didoakan saja. Didoakan saja. Mas, Masya Allah sekali. Apa ya kak? Berarti apa tuh? Satu lagi. Boleh. Oh ini yang penting banget. Ini terakhir. Ini teman-teman, ini yang penting banget. Bukan yang itu. Oh, magangnya pilih sendiri atau enggak? Nah, ini banyak. Magang. Gimana Mas Renata? Magang itu, kalau magang kita itu sepertinya kita akan mencari dulu. Nanti kalau memang sudah mentok,
tapi tetap pasti bakal dapat tempat magang karena tembak difasilitasi oleh sekolah memang. Difasilitasi. Jadi magang kan itu kita mencari ilmu sesuai dengan apa yang kita mau. Maksudnya aku maunya di perusahaan A sebagai apa. Nah, kita berusaha sendiri dulu untuk apply. Nanti sekolah memfasilitasi dengan memberikan izin dan kawan-kawan. Sekalipun nanti ditolak oleh perusahaan tersebut, kalian mungkin nggak dapat magang. Karena Stemba akan memfasilitasi, sekolah akan memfasilitasi, dicarikan lah intinya. Intinya usaha dulu, nanti dibantu. Nah, itu. Sebentar, ada satu lagi yang ini agak unik ini. Apa nih? Agak unik ini. Apa? Kalau ini ada yang tanya kan tadi aku baca. Kalau nanti misalnya magang, dia kan pengen masuk jurusan kita yang gedung. Oh, apa tuh? Nah, itu gedung. Nanti dunia kerjanya kayak apa? Gedung. Iya, konstruksi gedung. Nah, dia tanya KGSP berarti ya? Dunia kerjanya kayak apa? Teknik konstitusi konstruksi gedung sanitasi dan perawatan. KGSP. Nanti kerjanya kayak apa? Nah, kalian tahu nggak di sini? Kuli yang di jalan itu. Kalian yang tahu? Di luar. Itu yang di jalan yang bangun pakai topi proyek, pakai baju partai. Tahu itu? Lah, bosnya mereka adalah lulusan kita. Bos-bos mereka itu lulusan dari kita. Kuli adalah lulusan dari Stemba. Teknik gedung sanitasi. Oke. Nah, gitu. Kayaknya itu aja. Itu aja cukup karena sudah lumayan lama juga. Oke. Sebagai akhir penutupan podcast ini adalah podcast pertama, belum diberi namanya. Kalau mau aspirasi boleh ngasih nama nanti kasih di kolom komentar. Gitu. Akan kita dengarkan dan kita lihat kan mungkin menjadi nama beneran gitu ya. Kalau bagus bakal kita jadiin nama beneran. Nah, gitu. Akan kita apresiasi dengan berterima kasih. Oke, jadi sekian dari kami berdua. Saya Binari Paniko. Mangan kupat nganggo santan menawi lepatku nyuwun pangapunten. Mangan kupat nganggo sayur. Ono aku ora gawe. Ya, kita juga mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf saya juga minal aidin maafin ya kalau kata-kata saya terlalu baik. Oh enggak, maksudnya kata-kata saya kurang berkenan. Oke, itu aja ya. Oke. Saya Renata. Saya Binari Paniko. Sampai jumpa kembali di podcast Tembak. Oke.